Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Semua manusia hidup di alam dunia pasti menyukai yang 6. Di antaranya yang kedua menyenangi anak-anak. Namun yang namanya anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk. Ada 4 kelas yang namanya anak. Yang pertama Allah berfirman dalam Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang namanya qurrata ayun sangat dipandang mata, menyejukkan mata. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar. Di dunia, masya Allah, pangkat jabatan, kekuasaan, rumahnya, kemudian juga kendaraannya, harta bendanya luar biasa, ibadahnya juga luar biasa. Siapapun pasti pengen punya anak qurrata ayun, betul? Iya, mah. Tapi apakah semua sama? Tidak. Allah yang berfirman, ada jenis anak yang kedua. Boleh jadi itu anak ada dalam diri kita. Mana dikatakan ini adalah hanya perhiasan hidup di alam dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 46. Harta kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian hanya perhiasan hidup di alam dunia. Secara dunia hebat, jabatan, pangkat, kekayaan, kemasyhuran, ketenaran, kekuasaan, rumahnya, kendaraannya, masya Allah luar biasa. Tapi ibadahnya jauh panggang dari api. Cuman dunia doang. Yang ketiga, kata Allah, yang namanya anak fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan cuman ujian, kata Allah. Masya Allah, nyebelin mulu beritanya. At-Taghabun ayat 15. Masya Allah. Bu, anaknya ngehamilin tuh tetangga. Ya Allah. Bu, anaknya nyolong jemuran. Bu, anaknya nyolong sepatu di musola. Bu, anaknya tawuran dan seterusnya. Kan ujian. Ujian. Kalau ujian itu berat, tapi harus dihadapi, harus lulus. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Begitu. Jadi kalau punya anak ujian seperti itu, jadi kalau punya anak yang durhaka, jangan menyalahkan siapapun. Lihat kelas yang mana anak kita. Oke, berada di kelas yang mana anak? Yang keempat, yang terakhir, anak itu adu mubin. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. At-Taghabun ayat 14. Hai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Sampai ayah dibunuh, istri dibunuh, anak dibunuh, kan nggak sedikit. Ini jadi kalau ada anak yang durhaka, siapa yang bersalah? Kewajiban kita sebagai ibu, sebagai orang tua, mengandung, melahirkan, menyusukan, mendidik, mengarahkan, mendoakan. Hasilnya hak prerogatif Allah. Tapi kita wajib memberikan sekolah, keluarga, lingkungan, tontonan, bacaan yang baik buat anak-anak kita. Rasul pun mengatakan setiap bayi yang lahir itu seperti putih kertas. Ayahnya lah, keluarganya lah yang berikan warna jadi Yahudi, Majusi, apa Nasrani. Mau dibawa kemana nih anak kita? Kita kewajiban. Wajiban ya, Mah? Kalau tadi kata Bedu, anaknya diusir, saling menyalahkan mereka, salah. Bukankah anak kita bersama? Anak suami, anak istri, bikinnya aja bareng-bareng. Mendidiknya juga bareng-bareng. Di kita banyak yang salah kaprah. Kalau anak pinter, kata bapaknya, anak siapa? Anak ayah. Enak banget loh. Kalau gini dan anak ini bengal, bandel, ngelawan baik, mama tuh nggak bisa ngedidik anak. Masya Allah, ini kewajiban bersama. Mendidik bareng-bareng. Contoh tuh Nabi Ibrahim jauh-jauh tuh dari Palestina, nengokin anaknya ke Mekah. Masya Allah, perjalanan tuh sebulan suntuk. Masya Allah, tapi mereka tengokin karena kewajiban ngurusin anak. Ini kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban ayah, kewajiban ibu, mengarahkan anak. Makanya Agus sering nyanyi,
mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Sampai kiamat nggak akan hilang itu ukiran di atas batu. Didiklah anak kita semenjak dini dengan agama yang benar. Kalau bapaknya emaknya nggak ngerti agama, kemudian juga tidak mengajarkan agama, bagaimana anaknya ngerti agama? Menyalahkan orang mah gampang, tapi tanya di kita apa yang sudah saya lakukan. Action saya bagaimana? Suami nyalahin bini nyalahin suami, salah. Kan anak bareng-bareng, tanggung jawab bareng-bareng. Didik agama bareng-bareng, makanya Rasul mengajarkan menikah itu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, biar anak-anak kita diarahkan kepada agama yang benar. Ya, ya. Jadi seperti itu, bukan hanya kewajiban ayah, bukan hanya kewajiban ibu, tapi dua-duanya punya kewajiban mengarahkan anak mau dibawa kemana anak kita.